Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar Kementerian Perhubungan tahun 2022 yang beranggotakan Muhammad Raufif, Rosinta Samosir, Kevin Ismailiala, Muhammad Zakaria, Ramadhani Sukmana. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang analisis isu kontemporer. Langkah-langkah membedah isu kontemporer dimulai dari yang pertama, mencari daftar isu yang akan dibahas. Yang kedua, menggunakan teknik tapisan untuk menetapkan isu yang akan paling urgent untuk didiskusikan. Yang ketiga, penetapan isu. Dan langkah yang keempat, menggunakan analisis fishbone. Kami mengambil 3 isu yang akan didiskusikan, yaitu korupsi, konflik antar kelompok, dan pengangguran. Dari hasil scoring yang menggunakan teknik tapisan, hasilnya konflik antar kelompok adalah yang paling urgent dan harus diselesaikan. Isu kriminalitas. Konflik merupakan suatu hal yang sering dialami oleh individu dan kelompok. Dalam sejarah kehidupan manusia, konflik merupakan bagian dari kehidupan yang tak pernah terpisahkan. Konflik merupakan suatu dilema yang dialami individu atau kelompok. Selama ini, kebanyakan orang memandang dalam 2 hal, yaitu sebagai hal yang natural, normal, dibutuhkan dan tak dapat dielakkan, dan sebagai suatu problem yang harus diatasi. Namun, selama ini citra terhadap konflik terkesan negatif. Artinya, konflik selalu diidentikan dengan permasalahan, kekerasan, tidak menyenangkan, penderitaan, dan perang. Ada 4 faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok. Yang pertama, sosial budaya, yaitu kesenjangan sosial, akulturasi budaya yang tidak terjadi, kondisi daerah yang multi etnis. Yang kedua, hankam. Yang pertama, polisi susah memproses secara hukum karena pelaku di bawah umur. Yang kedua, kurangnya ketegasan dari aparat. Dan yang ketiga, lemahnya early detection dan early warning. Faktor yang ketiga adalah komunikasi. Biasanya yang terjadi pada faktor ini adalah buruknya komunikasi antar kelompok suku, berkembangnya isu-isu negatif, dan belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah. Faktor yang keempat yaitu ekonomi. Yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi pada lapisan masyarakat dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Dampak yang ditimbulkan apabila masalah kriminalitas tidak segera diatasi. 1. Timbulnya rasa takut, was-was, dan tidak aman pada masyarakat. 2. Meluasnya kejahatan apabila tidak segera diselesaikan. 3. Munculnya sikap saling curiga dan tidak percaya. 4. Timbulnya perpecahan di dalam masyarakat. 5. Menyebabkan kerugian moral dan material. 6. Menghambat generasi muda untuk berkembang menjadi lebih baik. 7. Menimbulkan rasa trauma pada korban kriminalitas. Pencegahan dan penyelesaian masalah mengatasi kriminalisme. 1. Menanamkan nilai-nilai moral dan agama. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. 3. Adanya tindakan tegas dari aparat hukum. 4. Tidak mudah terpancing emosi. 5. Peran orang tua semakin ditingkatkan. 6. Meningkatkan kerjasama antara aparat dengan seluruh masyarakat demi menjaga keamanan. Aksi nyata setiap anggota. 1. Tidak menyebarkan berita hoaks atau isu-isu negatif. 2. Saling tenggang rasa antar sesama. 3. Memberi contoh taat terhadap hukum. 4. Ikut berpartisipasi dalam siskambling atau keamanan warga. Terima kasih.